Pernah nggak sih ketemu orang yang kelihatannya selalu tenang? Lagi ribut dia diam, lagi kacau dia fokus, lagi diserang dia malah senyum. Terus lo mikir, ini orang beneran gak punya emosi atau emang udah naik levelnya? Faktanya, dia bukan tanpa rasa, tapi dia punya kebiasaan yang bikin dia tetap tenang, bahkan di tengah badai. Dia bukan manusia super, tapi dia ngerti gimana caranya berdiri tegak waktu dunia jatuh di sekitarnya. Dia bisa tetap fokus waktu semua orang hilang arah. Dia bisa tetap bijak saat semua orang cuma pengen marah. Dan yang paling penting, dia sadar kalau ketenangan itu bukan bawaan, tapi pilihan yang dia buat setiap hari. Ketenangan adalah hasil dari konsistensi, refleksi, dan keberanian yang dibentuk dari waktu ke waktu. Hari ini, kita bakal kupas tuntas. Kebiasaan-kebiasaan orang yang selalu tenang di situasi apapun bukan teori kosong, tapi kebiasaan nyata yang bisa lo latih dan tanam, biar lo bisa jadi versi lo yang paling tangguh, bukan versi lo yang paling reaktif. Dan bukan cuma buat kelihatan tenang, tapi buat jadi fondasi hidup lo yang kuat dan stabil. Karena dunia luar nggak akan pernah sepenuhnya tenang. Tapi kalau dunia dalam lo solid, lo bisa ngadepin apapun yang datang. Mereka nggak reaktif, tapi reflektif. Orang yang tenang nggak langsung bereaksi. Dia tarik nafas, diam sebentar. Nggak buru-buru ngomong, karena dia tahu yang buru-buru biasanya nyesel belakangan. Yang asal nyaut biasanya malah nambah masalah. Pernah suatu kali dia dimaki di tempat kerja karena hal yang bukan salahnya. Bukannya balik marah, dia tarik nafas, dengerin dulu, lalu jawab dengan tenang. Gue ngerti lo lagi frustasi, biar gue bantu cari solusinya. Dia reflektif. Dia mikir dulu sebelum respon. Dia kasih jarak antara emosi dan tindakan. Dan disitulah letak kekuatannya. Dia nggak dikendalikan keadaan, dia yang mengendalikan dirinya. Dia tahu kapan harus maju, kapan harus nahan, kapan cukup diem, dan kapan harus mundur. Kebiasaan ini butuh latihan. Lo harus belajar diem dulu sebelum jawab. Tarik nafas, rasain emosi lo. Baru lo tentukan lo mau jadi api atau air. Lo mau nambah bensin ke api atau jadi air yang matiin api. Lo mau jadi alasan orang lain makin hancur atau alasan lo sendiri jadi lebih kuat. Latih ini terus. Mulai dari hal kecil. Waktu lo pengen nyaut di chat karena kesel, pause dulu. Waktu lo pengen balas omongan orang, hitung sampai 5. Semakin sering lo reflektif, semakin lo kenal dengan emosi lo sendiri. Dan itu bikin lo jadi lebih bijak, bukan lebih lemah. Mereka punya dialog batin yang kuat. Di dalam kepala orang yang tenang, ada suara yang ngebimbing. Bukan yang nambah panik, tapi yang nenangin. Tenang, ini cuma fase. Gak selamanya kayak gini. Lo bisa atur ini. Fokus, napas dulu, jangan nyaut. Nggak semua hal butuh respon. Ingat siapa lo? Lo lebih dari emosi sesaat. Lo bisa bayangin, dia baru aja gagal di interview kerja. Suara di kepalanya bilang, lo belajar sesuatu hari ini. Besok, lo siap lebih baik. Itu beda jauh dari suara negatif yang biasa nyerang kepala kita waktu gagal. Kayak, lo gagal, lo payah, lo nggak layak. Mereka punya dialog batin yang sehat. Karena mereka terbiasa ngelatih pikiran buat jadi teman, bukan musuh. Lo juga bisa bro, tapi lo harus sadar dulu. Suara di kepala lo sekarang ngebantu lo atau malah ngancurin lo pelan-pelan. Orang yang tenang ngerti bahwa nggak semua pikiran layak dipercaya. Dia tahu kapan harus percaya, kapan harus bilang ke dirinya sendiri, udah cukup. Dan itu bukan kebetulan, tapi hasil dari latihan yang konsisten. Mulai dari journaling, merenung, sampai belajar ngerti suara hati sendiri. Lu bisa mulai tiap pagi. Tulis apa yang lo pikirin. Lihat mana yang beneran realita, mana yang cuma asumsi. Mana yang fakta, mana yang ketakutan yang dibesar-besarin. Lo lagi latih otak lo buat jadi sekutu, bukan musuh. Buat afirmasi pribadi, misalnya gue cukup. Atau gue nggak harus sempurna untuk bisa maju. Kalimat-kalimat kayak gini bisa lo jadiin jangkar buat nenangin diri pas hari lo mulai berantakan. Ulangi setiap pagi, setiap lo mulai ragu
atau pas lo ngerasa goyah. Mereka nggak ngejar validasi. Pas semua temannya sibuk posting pencapaian di media sosial, dia nggak merasa perlu ikut-ikutan demi kelihatan keren. Dia tetap fokus jalanin prosesnya, tahu bahwa tiap orang punya waktunya sendiri. Orang yang tenang nggak sibuk mikirin apa kata orang. Dia nggak hidup buat pembuktian, karena dia tahu siapa dirinya. Dan orang yang kenal dirinya nggak gampang goyah, nggak gampang dimanipulasi, nggak mudah terseret opini. Kebiasaan ini lahir dari kejujuran, dari keberanian buat ngakuin gua punya kelemahan dan itu nggak bikin gua lemah. Karena justru orang yang pura-pura kuat itu yang paling gampang hancur saat dipukul. Orang yang tenang tahu bahwa validasi sejati bukan dari luar, tapi dari dalam. Lo bisa kehilangan dukungan, kehilangan pujian, kehilangan sorotan. Tapi kalau lo pegang prinsip, lo nggak akan kehilangan diri lo sendiri. Dia nggak cuma berhenti ngejar validasi, tapi juga mulai megang nilai. Nilai adalah prinsip hidup yang dia pegang teguh. Bahkan ketika nggak ada yang lihat, ketika nggak ada yang setuju, dan ketika nggak ada yang ngasih tepuk tangan. Misalnya, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, atau setia sama komitmen. Nilai-nilai kayak gitu yang jadi kompas waktu hidup bikin bingung. Waktu semua orang nurutin tren, dia tetap jalan sesuai arah. Karena dia tahu, hidup yang tenang lahir dari hidup yang punya arah. Dan ironisnya, ketika lo berhenti nyari pengakuan, lo justru mulai dapat kepercayaan. Karena orang bisa lihat siapa yang tulus, siapa yang palsu, siapa yang stabil, siapa yang goyah. Mulai jujur sama diri sendiri. Apa yang lo kejar? Pengakuan atau pertumbuhan? Ujian atau keaslian? Karena yang tenang adalah yang tulus, dan yang tulus adalah yang gak butuh tepuk tangan buat terus maju. Mereka punya rutinitas yang ngasih pegangan. Mereka tahu ketenangan bukan hal yang datang tiba-tiba, tapi sesuatu yang dibangun. Sama kayak lo jaga badan biar tetap sehat. Setiap pagi misalnya, dia punya satu kebiasaan kecil yang dia jaga. Sebelum berangkat kerja, dia sempetin 15 menit buat duduk diem di teras. Nggak pegang HP, cuman dengerin suara alam dan ngerasain nafas sendiri. Itu yang bikin dia tetap stabil sepanjang hari. Tenang bukan cuma soal mindset, tapi soal sistem. Orang yang tenang punya rutinitas yang jadi jangkar hidupnya. Bangun pagi, journaling, merenung, olahraga ringan, ngopi sambil mikir, bahkan sesimpel nyiram tanaman. Bukan soal aktivitasnya, tapi soal konsistensinya. Rutinitas itu jadi tiang penyangga di saat dunia luar nggak bisa ditebak. Karena saat hidup di luar berantakan, lo butuh sesuatu yang tetap, yang stabil, yang bisa lo pegang. Lo nggak bisa kontrol ombak, tapi lo bisa siapin kapal. Dan rutinitas lo adalah kapal itu. Lo bisa terapung, bahkan kalau badai datang. Lo bisa tenang, bahkan saat situasi lagi kacau. Bikin rutinitas kecil. Bangun 30 menit lebih awal, tulis 3 hal yang lo syukuri. Jalan 15 menit, luangin waktu buat diam 5 menit. Mungkin kelihatannya sepele, tapi justru itu momen penting buat ngasih lo ruang bernafas, nenangin kepala, dan dengerin apa yang sebenarnya lo rasain. Bukan cuma sekedar istirahat, tapi latihan kecil buat meningkatin kesadaran dan ngebangun kendali diri. Bukan biar kelihatan bijak, tapi biar lo tetap waras di tengah dunia yang berisik. Dan kalau lo ngerasa hidup lo berantakan, mulailah dari pagi lo. Bukan dari deadline, bukan dari orang lain, tapi dari diri lo. Dari pagi yang penuh kesadaran. Mereka nggak takut sama rasa takut. Kadang di tempat kerja, dia diminta presentasi dadakan di depan tim. Deg-degan pasti, tapi dia nggak lari. Dia tarik nafas, ambil momen sebentar buat nyiapin pikirannya, lalu maju. Bukan karena dia pede 100%, tapi karena dia tahu satu hal.
Takut itu bukan alasan buat berhenti. Mereka bukan gak pernah takut, tapi mereka tahu cara tetap berdiri meski lutut gemetar. Orang yang tenang bukan karena rasa takutnya hilang, tapi karena dia gak membiarkan rasa takut ngatur langkahnya. Dia hadapi, bukan hindari. Dia bilang ke rasa takut, lo ada di sini, tapi lo gak pegang setir. Dan itu bikin dia makin kuat. Karena setiap lo lawan satu ketakutan kecil, lo nambah kekuatan mental. Keberanian bukan hasil dari hilangnya rasa takut, tapi hasil dari keputusan buat tetap jalan walau takut masih ikut. Takut itu sinyal, kadang tanda lo lagi keluar dari zona nyaman. Tapi kalau lo terus-terusan lari dari rasa takut, lo bakal kehilangan kesempatan buat tumbuh. Lo bakal hidup dalam lingkaran nyaman yang sempit, nyari aman tapi nggak pernah berkembang. Rasa percaya diri lo bakal makin turun, dan setiap tantangan kecil akan terasa seperti ancaman besar. Dan lama-lama, lo jadi ragu sama kemampuan lo sendiri, bahkan buat hal-hal yang dulu lo anggap biasa. Hadapin pelan-pelan, lo nggak harus langsung loncat tinggi, tapi juga jangan diem di tempat, bro. Satu langkah kecil hari ini jauh lebih kuat daripada 1000 rencana yang nggak pernah dijalanin. Karena keberanian bukan soal gede-gedean aksi, tapi soal lo terus maju walau gemetar. Satu langkah cukup asal lo ambil hari ini. Mereka tahu mana yang bisa dikontrol dan mana yang harus dilepas. Pernah suatu kali dia dihadapkan dengan konflik keluarga, hal yang rumit dan penuh emosi. Tapi dia sadar dia nggak bisa ngubah semua orang. Jadi dia fokus perbaiki sikap dan ucapannya sendiri, bukan ngotot nyuruh semua orang berubah. Hasilnya, energinya nggak habis dan hubungannya pelan-pelan membaik. Orang yang tenang tahu batas. Dia tahu nggak semua hal harus dia benerin. Nggak semua orang bisa dia ubah. Nggak semua situasi bisa dia pegang kendalinya. Dia fokus ke apa yang bisa dia kontrol. Respon, sikap, keputusan, nafas, energi, fokus. Sisanya dia lepaskan. Karena memaksakan kontrol atas sesuatu yang di luar jangkauan cuma bikin frustasi dan panik. Dan kebebasan sejati muncul waktu lo bilang, ini bukan urusan gue lagi. Bukan karena nyerah, tapi karena lo tahu batas tanggung jawab lo. Itu bukan penghindaran, itu kebijaksanaan. Latih diri lo buat bedain mana yang patut diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepas. Itu bukan berarti lo nyerah. Itu justru langkah berani buat nolong diri lo sendiri sebelum semuanya makin hancur. Mereka jago ngatur energi bukan cuman emosi. Orang yang tenang tahu bahwa ketenangan gak cuma soal jaga emosi, tapi soal jaga energi. Energi lo itu sumber daya utama. Kalau habis, semuanya ikut hancur. Dia sadar kapan harus stop. Waktu ngerasa badannya udah terlalu capek kerja, dia nggak maksain terus. Dia tidur cukup dan besoknya bangun lebih segar. Dia juga selektif milih lingkungan, ngurangin nongkrong sama orang yang kerjanya cuma ngeluh dan nyebar energi negatif. Karena dia tahu, ketenangan butuh ruang, dan ruang itu harus dijaga. Lo akan sulit sabar kalau lo kelaparan, kurang tidur, kelelahan, overthinking, dan terus-terusan ngasih tanpa pernah ngisi ulang. Dan ini yang kadang gak disadari banyak orang. Dia ngerti satu hal. Kalau tubuh lo babak belur, mental lo pasti ikut jatuh. Jadi dia rawat dirinya. Bukan karena manja, tapi karena sadar kalau lo terus jalan tanpa berhenti dan ngisi ulang, lo bakal kehabisan tenaga, kayak mobil yang kehabisan bensin. Dan kalau bensin lo kosong, artinya energi lo habis. Pikiran lo keruh, dan semua hal kecil jadi gampang meledak. Lo nggak bisa fokus. Lo akan sulit sabar dan akhirnya gampang marah. Hal-hal sepele bisa jadi ledakan. Dan ujung-ujungnya, lo juga ngerusak diri lo sendiri. Bukan karena lo pengen, tapi karena lo udah kehabisan tenaga buat nahan semuanya. Coba cek ulang hidup lo. Apa yang nguras energi lo? Siapa yang bikin lo makin lelah secara emosional? Hapus satu, tambah satu yang bikin lo tumbuh. Biar pelan, yang penting lo punya ruang buat tenang. Hidup ini nggak bakal selalu tenang.
Tapi lo bisa tetap tenang di tengah hidup yang ribut. Bukan karena lo kebal, tapi karena lo sadar dan lo siap. Ketenangan itu bukan soal diem, tapi soal sadar. Bukan soal ngilangin emosi, tapi soal ngelola emosi dengan bijak. Dan semua kebiasaan yang lo lihat tadi, dari jeda, dialog batin, sampai ngatur energi, itu bukan sekedar tips. Itu jalan buat bangun versi lo yang lebih kuat. Mulai dari sekarang, dari hal kecil. Tarik napas sebelum nyaut. Tulis pikiran lo tiap pagi. Pegang nilai, bukan validasi. Hadapi satu ketakutan lo hari ini. Pilih satu hal yang bisa lo kontrol sekarang dan lepaskan sisanya. Gak perlu langsung sempurna. Yang penting, lo mulai. Karena kalau bukan lo yang ngebentuk mental lo sendiri, dunia yang bakal ngacak-ngacak lo. Jangan nunggu situasi jadi tenang buat lo merasa tenang. Justru, lo yang harus jadi pusat ketenangan itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau lo merasa video ini ada gunanya buat lo, jangan lupa klik like-nya. Tulis di kolom komentar insight atau pengalaman yang paling relate sama kondisi lo sekarang. Dan pastikan juga lo subscribe channel ACHND Viewpoint. Karena di sini kita belajar bareng buat membangun mental yang lebih kuat, sadar, dan tahan banting di dunia yang gak selalu ramah. Sampai ketemu di video berikutnya.